Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Debat Panas ya. Semoga channel ini bisa menghibur dan memberikan perspektif ya, sudut pandang yang berbeda bagi teman-teman dalam menyikapi dunia debat lintas agama yang benar-benar panas ini. Jadi di sini saya ingin mengatakan bahwa kasihan sebenarnya Joshua Tehu ya, karena aibnya dibuka oleh teman dekatnya sendiri. Orang yang seharusnya bisa menjaga rahasia dia, malah membuka aib dari Joshua Tehu. Inilah kadang-kadang kelemahan dari manusia. Kita menganggap bahwa orang ini adalah sahabat kita, adalah saudara kita, sudah kita anggap sebagai orang yang bisa kita percayakan rahasia kita. Ya, karena memang kalau cowok seperti itu. Kalau cowok tuh biasanya kalau udah dekat, ada teman dekatnya, dia bisa berbagi semuanya gitu ya. Bisa curhat masalah keluarganya gimana, terus kalau dia ada selingkuhan juga dia ceritain gitu ya. Saya juga punya teman seperti itu, dia punya simpanan, dan dia ceritanya ke saya. Ya, dia kasih nampak fotonya, ya ini simpanan dia gitu ya. Dia ada simpanan di Jakarta, terus dia jelasin, dia ceritakan gini-gini ya. Bahkan waktu kami ke Jakarta, dia ajak ketemu gitu ya, sama simpanannya. Jadi kalau cowok memang seperti itu. Cuman hati-hati, ada orang yang hari ini teman, besok bisa jadi lawan. Ya, ini yang jadi masalah. Apalagi kalau udah jadi lawan, dia tetap nggak bisa membedakan mana pribadi dan masalah dari apa yang menjadi masalahnya gitu ya. Misalnya kalau masalah bisnis, contoh misalnya kita ribut karena bisnis, ya janganlah dibawa pribadinya gitu kan, diserang pribadinya. Ya, kecewa boleh sama teman, ya, kecewa boleh, tapi jangan bawa aib pribadinya, coy. Itu pantang sekali. Ya, etikanya nggak ada orang seperti itu. Tetapi ya udahlah, apalagi ini kan hamba Tuhan, ya, Pastor Joshua Tehu, dan ini bagaimana Allah membukakan kepada kita. Sebenarnya kalau saya bilang ini terjadi bukan karena maunya pendeta Saipudin juga, karena memang Allah ingin menunjukkan kepada kita bobrok ya dari para oten-oten, dan juga sekaligus menampar para oten-oten agar sadar bahwa inilah pemuka agama kalian, inilah ajaran kalian yang kalian selalu merasa paling suci, merasa paling benar, merasa bahwa Islam itu hina ya, merasa bahwa poligami itu tidak baik. Ternyata kalian di dalamnya seperti ini. Jadi memang ini kita yakin campur tangan Allah begitu luar biasa ya dalam membuka aib dari Pastor Joshua Tehu. Di sini yang sudah terjadi ya wes lah ya, udah terjadi kok. Ya memang dia ada selingkuhan dan itu dari cross check. Sekarang bagaimana menyikapinya? Itu yang paling penting ya. Mungkin buat si Joshua Tehu belajarlah dari si Paul Jong ya. Paul Jong ini orang nggak benar, tapi minimal ada hikmahnya sedikit ya. Bisa diajarinya kamu tentang masalahnya kepahitan dan juga masa lalu ya, masalah hidup. Karena si Paul Jang juga pernah selingkuh gitu ya, pernah selingkuh dengan janda juga mirip sama kamu ya. Mirip sama kamu nih, pernah selingkuh juga sama janda. Bedanya kalau si Paul Jang dia minta ampun, dia bereskan dulu masalahnya. Dia lepas ya, dia keluar, dia nggak jadi pendeta, dia stop jadi pendeta, dia bereskan dulu masalahnya. Jadi nggak bisa gitu, nggak bisa kamu di satu sisi kamu ngomong sesuatu yang suci ya, sesuatu yang kudus saat di depan jemaat kamu, tapi di satu sisi perbuatan kamu nggak benar, nggak bisa. Sesuatu yang najis tidak mungkin bersatu dengan yang kudus. Kamu harus bereskan dulu. Lepas jubah kamu, bereskan dulu hidup kamu. Ajak istri kamu, ya. Pastikan istri kamu pun memaafkan kamu, benar-benar memaafkan ya. Jangan cuma ngomong di mulut, tapi memang hatinya memaafkan. Sebelum itu selesai, lepas jubah. Jangan membuat malu kekristenan. Jangan membuat dirimu tambah hancur. Ya, kamu nanti dihukum dengan luar biasa oleh Roh Kudus loh kalau seperti ini. Ya, akan dihajar dengan luar biasa karena kamu mempermalukan Roh Kudus. Kamu menistakan Roh Kudus dengan luar biasa. Jadi cabut dulu jubah seperti yang dilakukan Paul Jang berikut ini. Silakan teman-teman saksikan. Oke, kita hari ini bicara tentang janda, janda. Kalau urusan urusan itu hancur itu hamba Tuhan. Saya masih punya nomor teleponnya dan saya bisa call dan cewek itu akan ngomong. Janda, janda,
Haleluya. Kok janda? Bukan. Kita mau cari Joshua Tewu dan Saifuddin. Goreng kata-kata saya. Si Paul Zhang itu senang sekali itu. Si muka pantat itu. Gitu ya. Stop. Jangan ribut ya. Semua itu kan dosa masa lalu. Saya juga punya dosa masa lalu ya. Nggak usah diungkit-ungkit. Saya juga punya dosa masa lalu ya. Kan sudah saya ceritakan langsung ke Anda kan. Nggak usah diungkit-ungkit ya. Orangnya sudah baikan dengan istri saya juga. Saya temukan ya. Istri saya sudah memaafkan. Memang ada kepahitan waktu tahun 2010 itu ya. Mundur dari kependetaan. Tahun 2010 saya mundur dari kependetaan saya. Ada masalah dengan janda ini, bukan janda ya, dengan perempuan ini. Tetapi saya lakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Ya, kita jujur semuanya. Kita buka, kita open. Siapa sih kita yang tidak pernah bikin salah? Kita semua bikin salah. Daud pernah bikin salah. Ya, dari Adam bikin salah. Nuh bikin salah. Siapa yang nggak pernah bikin salah? Ya kan, Daud bikin salah. Salomo apalagi, ya, dia bikin orang Israel murtad. Siapa yang nggak pernah bikin salah? Nabi-nabi, adakah nabi-nabi yang sempurna? Tidak ada. Wah, rajanya capul, Anda jangan tanya lagi, itu rajanya janda tuh. Bongkar, kalau nggak kasihan jemaatnya. Makanya saya bilang sama pendeta-pendeta GPI, Anda pikir pendeta GPI nggak ada yang begitu? Banyak, mungkin separuh dari pendeta GPI itu pernah selingkuh. Saya nggak. Separuh dari pendeta GPI itu pernah selingkuh, hanya nggak diekspos saja kan. Ditutupi semua dan tidak ada yang dipecat kan. Kalau saya dulu langsung mengundurkan diri. Ya, separuh pendeta GPI mungkin pernah selingkuh ya. Oh, nggak main-main loh. Dan untuk orang-orang pesohor-pesohornya justru. Pesohor-pesohornya GPI. Ya, tapi kan GPI kan tidak mau ini kan. Karena dynasty kan, sistem dinasti. Dia nggak mikirin korban-korbannya. Ya. Itu namanya gila dan bego, saudara-saudara. Jangan ketawa Pak, sadar ya kan. Bukan kasihan Pak, dulu saya juga berpikir begitu, tetapi setelah saya sendiri yang mengalami, saya melakukannya, saya ngeliat, oh iya, lebih kasihan korbannya daripada pendetanya. Saya langsung mundur. Ya, saya langsung mundur. Begitu ya. Dan kalau udah begitu tuh nggak usah diungkit-ungkit lagi. Ya, nggak usah diungkit-ungkit. Menyakitkan, ya. Itu namanya? Si muka pantat itu. Ya, kalau Saifuddin, saya percaya Saifuddin jujur, ya. Tetapi kalau dia berubah, ya, memang orientasinya sekarang uang. Terang-terangan ya, kemarin ngomong khotbah nggak dibayar PK-nya, saya kaget sekali, terperanjat. 20 kali saya terkejut. Jut. Jangan orang kok enggak, itu tadi kayak Gilbert kan. PK-nya kudu $5.000, kaget. Orang mau khotbah ditarif, edan, sudah bagus ada yang dengerin. Sudah bagus ada yang mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, belajar sama saya. Ini adalah ciri-ciri, lebih tepatnya saya menyebutnya sebagai preman yang berjubah pendeta.
dan mengatasnamakan pendeta. Untuk itu saya sangat menyesali sikap dan tindakan seperti itu. Iman Kristen percaya betul bahwa yang suka bikin gaduh adalah anak-anak iblis, sehingga tindakan-tindakan seperti Pausang ini, maaf untuk saya katakan, adalah tindakan yang tidak mencerminkan kasih Kristus, tidak mencerminkan firman Tuhan, tidak mencerminkan pekabaran Injil yang sebenarnya. Lawan berat nih. Ya, teman-teman udah lihat ya. Ini satu video yang sangat menarik ya. Paul Jang bercerita bahwa dia juga dulu pernah jatuh dalam namanya dosa ya. Manusia itu ladangnya dosa. Udah kita bilang, ya di Islam kita sangat jelas, manusia itu tempatnya salah, tempatnya dosa. Yang penting tahu minta ampun, tahu bertobat, tahu untuk berubah. Itu yang paling penting. Jangan merasa dirinya holy, orang lain parah, ya. Orang lain itu bejat. Enggak. Jangan menilai orang sembarangan. Yang penting tahu salah, tahu meminta maaf, tahu berubah. Jadi Joshua Teu nggak usah malu ya punya simpanan. Yang penting sekarang mau gimana nih simpanan? Mau kamu teruskan atau mau kamu cut? Itu yang paling penting. Mau di-cut nggak ini? Kalau kamu mau terus selingkuh, nggak bisa. Kalau kamu mau terus selingkuh, nggak apa-apa gitu kan. Ya udah kamu cabut jubah. Ya nggak bisa itu kamu sambil jadi pendeta, kamu teruskan perjinahan ini. Nggak bisa. Lepas jubah. Ya. Kalau memang kamu mau bereskan, minta waktu untuk ngomong dengan kamu punya simpanan ini, dengan janda ini ya, kamu mau butuh waktu untuk membereskannya, ya udah lepas jubah setengah tahun atau 1 tahun, kapan sampai bisa selesai? Ya, lepas jubah. Ya, dengarkan nih, ya Joshua Teu. Jadi bereskan dulu, udah selesai baru nanti pelayanan lagi, ya nggak masalah. Masalah orang mau terima nggak terima, ya serahkan kepada Allah, serahkan kepada Tuhan ya. Jadi bagi teman-teman Oten, belajar dari kasus ini. Terus bagaimana dengan guru kamu ini ya, paman kamu ini. Guru kamu Mangapul Sagala juga mau kasih nasihat. Mungkin boleh didengarkan ini buat Joshua Teu, dengarkan dulu nasihat dari opung kamu ini ya, dari paman Mangapul Sagala. Ya, kita saksikan video berikut ini. Talai poros, celaka. Aku manusia celaka. Inilah teriakan Erpik. Kiranya ini juga menjadi teriakan adikku JT. Teriak kau. Teriak. JT, kita ini benci tapi rindu kali ya. Kalau benar apa yang dikatakan oleh Pak Saifri Ibrahim, stop pura-pura. Itu yang saya bahas dalam video sebelumnya. Bertobatkah engkau? Kalau kau udah bertobat, puji Tuhan. Akibatnya apa? Pengajaran bidat berhenti. Maka jemaat diberkati. Kalau kau benar-benar bertobat, puji Tuhan. Akibatnya apa? Perselingkuhan dengan janda dengan siapapun berhenti. Kalau benar itu ya tuduhannya. Kita akan bahas besok. Kita lebih percaya siapa? Lebih percaya kau atau lebih percaya yang di Amerika itu? Nah, kalau kau benar-benar bertobat, tidak ada lagi itu. Maka bahagialah istrimu. Bahagialah anak-anakmu. Bahagialah cucu-cucumu kalau ada. Saya bersyukur sudah ada cucu. Dan kau berkata, Bang, abang udah tua. Bermainlah dengan cucu. Oh, saya bermain. Cuman kau seringkali mengajarkan pengajaran kacau. Dan jemaat dipengaruhi. Subscribermu jauh lebih banyak daripada abangmu ini. Seperti yang kau katakan. Apa itu mengapul? Subscribernya berapa? Mau melawan. Betul, subscribermu jauh lebih banyak. Karena kau lebih dahulu juga. Kau dan AS itu lebih dahulu. Dan kalian mau berkolaborasi, bukan? Kau berdoa ke tempatnya, bukan? Puji Tuhan, langsung ditutup. Ya, teman-teman udah lihat ya, ini ngakak juga Mangapul Sagala begitu ngamuk dan membawa-bawa janda ya. Saya salut dengan Mangapul Sagala ini, udah tua tapi semangatnya luar biasa. Mendidik oten-oten paukers ya, mendidik orang-orang yang mengaku pendeta tapi kelakuannya bejat. Tapi orang seperti ini kita harus dapatkan apa ya, satu respek kasih ke dia. Ya, karena orang seperti ini nggak mungkin dia berani aneh-aneh juga. Karena kalau aneh-aneh, itu akan kembali kepada dia 5 kali lipat. Kita kalau ngomongin orang, kita harus siap nih. Saya bilang misalnya,
Ya, Paul Jang itu munafik, penipu. Maka saya harus siap nih, jangan sampai saya jadi penipu seperti dia. Maka orang akan serang saya 5 sampai 10 kali lipat lebih berat. Ya. Jadi bagus juga kita tuh kritik orang, tapi di satu sisi kita kritik ke diri kita. Jadi saat saya bilang ke Joshua TU 1, saya membidik diri saya 3 kali lipat. Ya. 1 jari nunjuk dia, 3 jari nunjuk saya. Jadi saya harus memastikan diri saya nggak seperti dia. Jangan sampai saya jatuh seperti dia. Karena kalau saya jatuh seperti dia, ya saya pasti akan dihajar habis-habisan. Jadi ini satu hal yang bagus juga bagi kita. Jangan sampai jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam jurang yang sama seperti para oten-oten paukers ini. Oke, semoga video kita ini bisa mengedukasi, memberikan pelajaran dan hikmah bagi teman-teman semua yang mendengarkan. Ya, di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.